warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila dengan NIM 2026044 bersama rekan saya Reksi Leana dengan NIM 2026037. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pembukaan dan persiapan lahan untuk ditanamin karet yang akan disampaikan oleh rekan saya Reksi Leana. Kepada Reksi Leana dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok kami tentang pembukaan dan persiapan lahan untuk ditanami karet. Penyiapan lahan merupakan salah satu kultur teknis baku yang dilakukan di perkebunan karet komersial. Penyiapan lahan pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman karet. Secara umum, penyiapan lahan terdiri dari dua kegiatan, yaitu satu, pembersihan areal dari sisa hasil tebangan atau batang maupun unggul, dan dua, pengolahan tanah. Pengolahan tanah secara mekanis. Pengolahan tanah sangat penting artinya dalam budidaya tanaman karet. Secara umum, tujuan dari pengolahan tanah adalah untuk menggemburkan massa tanah sehingga menyediakan cukup ruang bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman di dalam tanah. Namun, secara umum, tahapan pengolahan tanah secara mekanis meliputi 1. Ripping. Ripping adalah proses mengeluarkan sisa tanaman, terutama bagian perakaran yang masih terkubur di dalam tanah. 2. Meluku atau plowing. Tanah yang sudah terangkat sisa akarnya melalui ripping harus secara segera diluku atau dibajak. Alat yang digunakan pada proses ini adalah traktor, ban yang dilengkapi dengan disc plow atau berdiameter 25 inci. 3. Merajang atau harrowing. Tanah yang telah dibajak harus dirajang atau digaru untuk memecahkan bongkahan tanah yang membentuk akibat pembajakan tanah. Selain menghancurkan bongkah, harrowing juga bertujuan untuk meratakan tanah sehingga mempermudah dalam pemancangan dan penanaman. Arti penting pengolahan tanah. 1. Perbaikan sifat fisik tanah. Pengolahan tanah pada banyak literatur didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk memanipulasi tanah secara fisik. Selain itu, dengan pengolahan tanah dapat menurunkan kerapatan bongkah atau bull density, menurunkan pendapatan tanah, meningkatkan porositas dan kapasitas infiltrasi tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air dan mengurangi evaporasi. C. Potensi dampak negatif pengolahan tanah. Walaupun pengolahan tanah dalam budidaya tanaman karet memiliki arti yang sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan pencegahan penyakit, JAP, namun pengolahan tanah juga berpotensi menimbulkan dampak negatif baik pada areal yang dibudidayakan maupun bagi lingkungan. Penurunan kandungan bahan organik tanah dan potensi peningkatan flux CO2 adalah potensi negatif dari pengolahan tanah yang cukup penting disajikan dalam tulisan ini. Pengolahan tanah secara mekanis untuk perkebunan karet dalam jangka pendek memang memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan, terutama dalam peningkatan pelepasan CO2. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa Fadila. Selanjutnya yaitu D. Penyiapan lahan dengan tanpa olah tanah atau TOT. Pengolahan tanah yang baik dapat meningkatkan kesuburan fisik maupun kimia. Namun di dalam praktek usaha agribisnis perkebunan, pengolahan tanah lebih diarahkan kepada tindakan preventif dalam pengendalian penyakit JAP. Tanaman yang sudah terserang penyakit akan lebih sulit untuk disembuhkan daripada memperbaiki tanaman yang mengalami defisiensi hara. Selanjutnya yaitu E. Upaya-upaya untuk meningkatkan keberhasilan TOT. Hama dan penyakit merupakan permasalahan utama yang harus ditanggulangi agar performance tanaman pada lahan TOT sama baiknya dengan area yang disiapkan secara mekanis. Secara garis besar, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam penerapan TOT harus dilakukan secara komprehensif sejak pra-penanaman maupun pasca penanaman karet di lapangan. Yang pertama yaitu pra-penanaman. Sisa hasil tebangan terutama tunggul tanaman karet atau tanaman lainnya harus dirumpu atau dikonsentrasikan di suatu tempat, misalnya di gawangan atau di daerah rendahan. Yang kedua yaitu pasca penanaman. Monitoring untuk mendeteksi dini serangan hama dan penyakit merupakan langkah penting yang harus dilakukan setelah bibit karet ditanam di lapangan.
Monitoring harus dilakukan oleh personil yang telah melatih dalam mengidentifikasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman. F. Land clearing. Land clearing atau pembukaan lahan adalah proses pembersihan atau penyiapan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, atau penambangan atau pembangunan suatu proyek konstruksi. Yang pertama, syarat land clearing yang harus dipatuhi. Yang kedua, metode kerja land clearing. Yang ketiga, mekanis tanpa bakar atau zero burn. Yang keempat, prosedur dan tahapan land clearing. Yang kelima, tahapan atau proses pembukaan lahan. Adapun tahapan atau proses pembukaan lahan antara lain: yang pertama, survei tata batas. Yang kedua, penyusunan tata ruang. Yang ketiga, blocking. Yang keempat, membuat bentuk jalan dan jembatan. Yang kelima, imas dan tumbang. Yang keenam, staking atau merumpu atau pembersihan lahan. Selanjutnya yaitu rangkuman. Pengolahan tanah dalam penyiapan lahan sangat penting dalam mendukung kesuksesan usaha agribisnis karet. Pengolahan tanah secara mekanis dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah dan meningkatkan pertumbuhan lilit batang tanaman sehingga dapat mempersingkat usia tidak produktif atau TBM. Pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit merupakan tantangan dalam penyiapan lahan tanpa pengolahan tanah atau TOT. Upaya-upaya untuk meningkatkan keberhasilan penyiapan lahan dengan TOT harus mulai dilakukan pada saat pra-penanaman bibit melalui pemberian fungisida atau termitisida. Pada saat pasca penanaman bibit, tindakan monitoring dan preventif atau pemberian fungisida atau biofungisida merupakan langkah terbaik untuk memperkecil risiko gangguan hama dan penyakit. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.